materi berikutnya fungsi trigonometri inverse dan hyperbolic inverse atau inverse trigonometri dan inverse hyperbolic. Sebetulnya ini DM atau MD ya. Jadi saya tulis di sini inverse-nya belakangan. Nah, untuk fungsi trigonometri inverse terlebih dahulu. Di sini kita tentunya berangkat dari definisi secara umum kalau W sama dengan inverse dari sesuatu, dalam hal ini sesuatunya sin ya, kita tulis dengan notasi seperti itu, berarti ini sin W sama dengan Z gitu ya. Secara umum kan seperti itu. Nah, lalu kita tahu sin W itu definisinya ini E pangkat IW min E pangkat min IW per 2I. Jadi yang kita inginkan W dalam Z. Jadi diinginkan W dinyatakan dalam Z gitu ya. Jadi W dinyatakan dalam Z. Oke. Bagaimana kita bisa mendapatkan W dalam Z gitu ya. Nah, dari persamaan ini Z sama dengan E pangkat IW min E pangkat min IW per 2I itu kita dapatkan kedua ruas dikali 2I dulu, kemudian kedua ruas dikalikan dengan E pangkat IW, maka kita dapat persamaan kuadrat ini. Kelihatan nggak? Dari mana itu? Ya, dari sini kita dapat itu. Jadi kalikan kedua ruas di atas gitu ya. Dengan pertama dengan 2i, kemudian dikalikan juga dengan E pangkat IW. Lalu yang ruas kiri akan jadi itu kan. Lalu pindah ruas ke kanan, lalu tukar ruas kiri kanan gitulah kurang lebih. Lalu dari sini kan kita dapat E pangkat IW. Ini persamaan kuadrat dalam E pangkat IW gitu ya. Persamaan kuadrat dalam E pangkat IW. Nah, E pangkat IW-nya dalam hal ini jadi IZ tambah. Sebetulnya kalau real kan plus minus, tetapi di sini kita nggak perlu menulis plus minus karena bentuk kompleks 1 min Z kuadrat pangkat setengah itu di situ udah ada ketulisannya di sini. Ini bernilai ganda. Jadi kalau bilangan real itu plus minus akar gitu kan. Bernilai gandanya dalam hal ini belum tentu antara plus dan minus ya, karena ya akar kompleks itu secara umum gitu ya. Jadi kalau Z pangkat setengah sama dengan C, ya ada 2, itu bilangan yang memenuhi Z. Tuh kan salah. Jadi kalau kita menulis bilangan kompleksnya C gitu ya. C pangkat setengah itu ini artinya bilangan kompleks yang memenuhi ini gitu ya. Jadi Z sama dengan C pangkat setengah itu berarti itu gitu ya. Z kuadrat sama dengan C, dan ini ada dua bilangan Z yang memenuhi itu. Jadi notasi pangkat setengah untuk kompleks itu di situ sudah otomatis bernilai ganda, jadi kita bukan plus minus seperti bilangan real ya, belum tentu seperti itu. Jadi dari sini kan ambil ln-nya dari E pangkat IW, kita ambil ln-nya, jadi kita dapatkan IW gitu ya. IW sama dengan ln sebelum ke sini kita dapatkan IW sama dengan gitu ya, ln. Nah, tetapi kemudian yang ruas kanannya dibagi I, makanya muncul min I gitu ya. Jadi W sama dengan 1 per I, ini 1 per I. Nah, yang di kanan tadi adalah log gitu ya, inverse dari fungsi eksponen. Log dari bentuk ini. Nah, ingat ini log. Log sendiri nanti sama dengan ln dari modulusnya gitu ya, ditambah I kali argumennya gitu ya. Tapi kita tidak tuliskan itu terlebih dahulu sekarang. Cuma kalau yang saya garis bawahi ini saya misalkan U, maka log U itu ln modulus U tambah I argumen U gitu ya. Nah, jadi itu tadi sin inverse Z itu atau arcsin Z itu sama dengan min I kali log dalam kurung IZ tambah 1 min Z kuadrat pangkat setengah.
Nah, 1 min Z kuadrat pangkat setengahnya bernilai ganda, log sendiri juga bernilai ganda gitu ya. Bahkan gandanya bukan cuma 2, tetapi sebanyak bilangan bulat. Kecuali kalau kita ambil nilai utamanya, log dengan huruf L besar gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita terapkan rumus tadi pada Z sama dengan min I. Kalau Z-nya sama dengan min I, kalau Z sama dengan min I, maka di sini, maaf, jadi W-nya saya tulis dulu apa yang terjadi di sini, min I, maaf, log I kali min I sama dengan 1, min I dikuadratkan sama aja dengan I kuadrat, itu min 1, jadi 1 dikurangi min 1 jadi 2. 2 pangkat setengah gitu ya. Nah, kalau bilangan Z-nya real, 2 pangkat setengah itu tadi. 2 pangkat setengah itu plus minus akar 2 gitu ya. Jadi ingat ini Z-nya sebagai bilangan kompleks ya, di Z sama dengan 2. Jadi di sini Z-nya memang 2, tetapi 2-nya dalam hal ini sebagai bilangan kompleks ya. Jadi 2 di sini bilangan kompleks. Hauser oke, Hauser biasanya kritis. Jadi si 2-nya di sini 2 sebagai bilangan kompleks di sini. Kalau sebagai bilangan real 2 pangkat setengah sama aja dengan akar 2. Oke, jadi itu. Nah, sekarang log 1 plus akar 2 itu sama dengan apa? Ingat, ini ln. Ln dari, itu N itu. Ln dari modulusnya. Ya karena 1 plus akar 2 itu real ya. Ya sudah. Ln dari dia sendiri. Tetapi tambah I kali argumennya. Argumennya berapa? Argumen dengan huruf A besarnya sama dengan 0 ya kalau bilangan real. Tetapi kemudian dengan huruf kecilnya tambah kelipatan 2NP gitu ya. Oke, ini sebetulnya saya kalau mau tetanya 0 dulu gitu biar kelihatan ya. Biar kelihatan argumennya itu kita tulis 0 tambah 2NP gitu ya. Mohon maaf, di kanan ini sudah bisa saya hapus. Jadi di sini sin min I. Nah, kalau ini ya 1 min akar 2. Hati-hati, ln dari modulusnya. 1 min akar 2 dalam hal ini bilangan negatif. Bilangan negatifnya ada di mana? Ada di sebelah kiri. Sumbu ini 1 min akar 2 ada di situ. Tapi modulusnya akar 2 min 1 ya. Bila modulusnya harus positif kan gitu ya. Berapa sudutnya? Argumen dengan huruf besarnya. Berapa, Hoser? Sudutnya pi ya. Betul? Betul, Pak. Jadi pi tambah 2NP gitu ya. Gitu. Jadi kalau disederhanakan dalam arti cuma dikeluarkan aja faktor yang sama itu IP 1 tambah 2N gitu ya. Nah, ini kan mirip ini, tetapi pengamatan ini harus kalian lihat. Jadi akar 2 min 1 kali akar 2 plus 1 itu lucu ini. Kalau dikalikan ini akar 2 kali akar 2, jadi 2 min 1 sama dengan 1 sebetulnya. Jadi ini ln dari seper akar 2 plus 1 atau 1 gitu. Jadi mirip dengan yang di atas, tapi sekarang min gitu ya. Maksudnya yang di atas tuh yang ini nih, gitu, yang saya kasih kotak. Jadi kalau begitu bentuk di atas tuh mirip, bisa disatukan. Jadi si arcus sin atau sin inverse min I itu sama-sama ln 1 plus akar 2, tapi kadang plus, kadang minus. Nah, kadang plus, kadang minus itu min 1 pangkat M. M-nya ganjil atau genap, gitu ya. Bentar, ini udah boleh saya hapus.
Lalu M ganjil atau genapnya itu tadi bisa kita munculkan di MPI gitu ya. Jadi ini M-nya bisa 2N, M-nya 2N atau 2N plus 1. Jadi M-nya dengan bulat. Kalau M-nya sama dengan 2N, kita dapat yang pertama. Kalau M-nya sama dengan 2N plus 1, kita dapat yang kedua gitu ya. Oh, salah. Min I-nya kelewat. Bukan salah, ada yang kelewat. Itu kan lognya aja. Jadi si lognya aja tuh itu. Log 1 atau 1 plus atau minus akar 2 tuh ini. Lalu sin inverse min I di depannya kan ada min I. Min I kali itu gitu ya. Koma itu. Jadi ini min I sendiri kan min I itu kan min I itu min 1 ini sama aja dengan I kali min 1 pangkat ya I kali min 1 aja sih. Saya mau memisahkan I. Min I kali MPI jadi MP, lalu tadi I-nya minnya bertemu dengan min 1 pangkat M plus 1 ln gitu. Saya kira ini udah bentuk yang terbaik yang bisa kita tuliskan. M-nya sekali lagi bisa 2N, jadi M bisa 2N kalau genap. Jadi di sini M sama dengan 2N kalau M-nya genap, 2N plus 1 kalau M-nya ganjil gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan cos inverse dari fungsi dari Z gitu ya. Jadi ini dengan cara yang sama, ini log dari Z tambah I, ada I-nya 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Lagi-lagi ini bernilai ganda ya. Jadi yang ini bernilai ganda. Tangen inverse. Nah, tangen inverse ini ada lognya juga, tetapi log dari 1 plus Z 1 min Z. Maaf, salah. Kenapa salah? Bukan 1 tetapi I. Lalu turunan dari fungsi-fungsi trigonometri inverse ini bisa diperoleh. Ini hasil akhirnya. Ini minus 1. Mungkin Hoser sambil lihat di buku apakah saya ini basicnya turunan dari log Z itu ya 1/Z gitu ya. Basicnya itu aja. Jadi walaupun log itu bernilai ganda, turunannya semua 1/Z. Jadi misalnya yang ini kalau dibuktikan turunan, coba kita kotret ya, turunan dari arkes tangen Z ini sama dengan I per 2 turunan dari itu. Log itu walaupun bernilai ganda, itu kita bisa menerapkan rumus atau sifat log ya. Log Z1 per Z2 itu log Z1 min log Z2. Ingat saya di kelas menyampaikannya kesamaan ini menyatakan kesamaan dua himpunan nilai. Ingat nggak, Hoser? Walaupun bernilai ganda, ya kesamaannya seperti itu juga, seperti fungsi logaritma real gitu ya. Lalu turunan dari log itu 1/, jadi ini 1/, I plus Z. Tentu kita harus pakai aturan rantai, tetapi turunan dari I plus Z terhadap Z sama dengan 1. Jadi ini 1 per I plus Z saja. Lalu ini 1 per I min Z gitu ya.
Lalu disamakan penyebutnya I plus Z kali I min Z. Ini min I kuadrat, itu min 1 min Z kuadrat. Kemudian ini I min Z dikurangi I plus Z. Jadi I-nya habis. I-nya habis. Pembilangnya min 2Z per min 1 min Z kuadrat. 2-nya coret. Jadi ini IZ per minnya ke bawah. Ada yang salah. Z-nya harusnya hilang. Apa yang salah ya? Kalau ini penyebutnya udah bener tapi ada yang salah ini. Oh, aturan rantainya, Hoser. Iko, koreksi dong. Yang kedua, turunan I min Z itu kan sama dengan min 1 ya. Halo? Iya, Pak. Jadi yang tadi ini harusnya jadi plus ya. Karena kali min 1. Betul? Jadi ini plus. Oh iya, Pak. Plus. Plus I-nya habis. I-nya habis. I-nya justru jadi 2I. Yang di bawah min 1 plus Z kuadrat. Gitu. Itu kali. Nah, I kali I kan min 1. 2 per 2 coret. Jadi ini jadi 1 per 1 plus Z kuadrat. Oke? Terbukti. Ada pertanyaan? Oke. Yang lainnya dicoba ya. Nah, fungsi hiperbolik inverse dapat diperoleh dengan cara seperti tadi. Dan ini akan mirip bentuknya ya. Jadi ini akan log juga. Tapi log dari Z tambah Z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Lagi-lagi ini yang pangkat setengah ini bernilai ganda ya. Pokoknya kalau kompleks Z pangkat setengah itu bernilai ganda. Ini ada 2 nilai gitu ya. Ada 2 nilai. Nah, kalau Z pangkat sepertiga itu ada 3 nilai gitu ya. Jadi ingat kalau Z pangkat seper N, Z pangkat seper N ini N nilai gitu ya. Nah, untuk cos hiperbolik ini log juga Z tambah ini Z kuadrat min 1. Jadi yang tadi 1 min Z kuadrat, sekarang Z kuadrat min 1. Kemudian tangan hiperbolik ini yang 1 bukan I. Gitu. Nah, turunan dari tangan hiperbolik mirip dengan yang tadi. Ini saya kalau terakhir nih. Kalau sin hiperbolik ini jadinya dari log Z tambah Z kuadrat plus 1 pangkat setengah gitu ya. Ini jadi 1 per Z tambah kali aturan rantai 1 tambah setengah kali Z kuadrat plus 1 pangkat min setengah, sama aja itu, kali 2Z. Jadi apa tuh? Pembilangnya ini 1 tambah Z kali Z kuadrat plus 1 min setengah per Z kali Z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Nah, ini tinggal untuk menyederhanakannya kali Z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Jadi sederhana nggak ini? Pembilangnya akan jadi apa itu? Jadi Z kuadrat plus 1 pangkat setengah plus Z. Nah, itu akan tercoret dengan yang saya akan beri kurung siku merah. Akan tercoret dengan yang dalam kurung siku merah pembilangnya. Oke? Oke nggak, Hoser? Nanti saya hapus ini. Saya
nggak jadi tulis. Halo, ini saya akan hapus. Yang saya hapus ini tercoret dengan yang kurung siku merah. Jadi pembilangnya jadi apa? Jadi satu per penyebutnya tinggal gitu. Oke kah? Maaf Pak, masih bingung Pak dari mana itu? Makanya tadi sebelum saya hapus saya tanya, ini kalikan akan sama dengan yang di bawah. Itu dengan yang di bawah akan sama, coret gitu. Jadi penyebutnya tinggal z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Jadi sekarang udah jelas ya Hauser ya, pembilangnya coret dengan suku di Iya Pak, penyebutnya. sudah. Ini perlu latihan aja Pak buat nurunin. Oke, Rabu kita bisa bahas soal-soal latihan. Mungkin Rabu tidak wajib lah kehadirannya ya, tapi Anda tetap mengisi daftar hadir gitu. Jadi saya akan buka Zoom-nya untuk membahas soal-soal latihan.